Itu pertanyaan. Udah selesai lah Bang Andi. Belajar ke sih. Enggak, dia tanya tadi Nabi Isa itu berasal dari mana dan bentuk apa gitu loh. Mati meja. Ya Pak Erik, tadi itu pertanyaannya Pak Erik. Iya Bang, nanti diputar-putar lagi terus mending aku tuh. Diputar-putar. Kenapa ikut dong ini Bapak? Pak Erik. Enggak, dia berusaha gini loh, karena Nabi Isa itu berasal dari Allah, artinya Nabi Isa itu Allah, itu tadi tujuannya mau ke situ. Waduh. Enggak. Jadi kalau kotoran yang keluar dari Bang Erik itu berasal dari Bang Erik, berarti Bang Erik itu adalah Bang Erik, itu maksudnya. Iya Bang Erik. Iya Bang Erik. Bang Erik. Ya Bang. Nah, ketawa dia. Wah, akhirnya ketawa dia. Udah Alfi. Kotoran Bang, yang keluar udah. di jamban itu berasal dari abang. Apakah itu adalah abang? Bukan Bang. Ah, bukan. Apakah pencipta langit dan bumi itu adalah sosok bayi? Ketika kemudian Maryam bertanya, ketika didatangi oleh Roh Kudus, apa kata beliau? Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Tuhanku. Ya. Ini ucapan, bukan ucapan dari Maryam, tetapi dari nenek Maryam. Bang Juma aku bukan saingannya Bang Juma aku. Jauh beda antara langit dan bumi. Jadi maksudnya gimana ini Bang? Aku udah mau turun tapi ditahan Bang Juma. Tolonglah. Jangan dah turun di sini aja. Kan belum lurus. Aduh, Bang Handi, noise. Iya. Kan gitu. Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, itu adalah seorang wanita yang soleha, yang tunduk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Kemudian Allah mengutus Roh Kudus kepada beliau. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak wa tahharaki wastafak ala nisa'il alamin. Itu kata Allah nih melalui Roh Kudus kepada beliau. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Nah, ini Al-Quran menjelaskan bahwa Siti Maryam ini adalah seorang wanita yang suci. Dia tidak pernah bertunangan dengan seorang laki-laki. Kemudian ketika datang malaikat kepada beliau, ya Maryam, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, berita ini datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika malaikat datang kepada Maryam menyampaikan itu, Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya. Namanya Al-Masih putra Maryam, seorang manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan Isa ini termasuk dari golongan orang-orang yang dekat kepada Allah. Kemudian diterangkan dalam Al-Quran, wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dia anakmu wahai Maryam akan berbicara, dia berbicara kepada manusia, kepada Bani Israel dalam buaian, dan ketika ia sudah dewasa, dan dia anakmu ini termasuk di antara orang-orang yang saleh.
Itu. Lalu Maryam menjawab apa? Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li walada. Bagaimana mungkin aku akan memiliki anak? Walam yamsasni bashar. Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuhku. Lalu Allah berfirman, kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Jadi Isa itu ciptaan. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan anakmu Isa tanpa suami, maka Dia Allah hanya berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah anakmu. Itu Al-Quran menjelaskan bahwasanya wanita suci yang bernama Maryam ini hamil berkat keinginan Allah. Sehingga anak yang suci yang lahir dari rahim Maryam ini adalah anak yang suci. Makanya dikatakan yakhluqu. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ma yasha, apa yang Allah mau. Apapun itu, sesuatu apapun itu. Nah, Dia Allah menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat tawrah wal injil. Itu kedatangan Nabi Isa sebagai manusia suci di tengah-tengah Bani Israel, datang sebagai pembawa kabar, pengajaran hikmat Injil Torah. Itulah Dia. Jadi Dia datang kemudian bukan menjadi Tuhan. Dia datang sebagai mukjizat di tengah-tengah Bani Israel untuk melumpuhkan kemudian kepongahan, kesombongan Bani Israel. Memperlihatkan, ini loh kekuasaan Tuhanmu. Melahirkan seorang wanita ini kemudian melahirkan hamba Tuhan yang suci. Nah, ada nggak Kristen di situ? Tak ada. Kristen muncul belakangan. Kristen muncul belakangan. Ketika orang-orang pada masa itu kemudian mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, barulah di situ ada Kristen, sekte yang menyesatkan dari kalangan Bani Israel itu sendiri. Seperti itu Bang Erik. Jadi Nabi Isa itu datang hanya untuk diimani sebagai Rasulullah. Di luar daripada itu pasti sesat. Itu. Yesus mengatakan apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini bukan Yahudi, bukan Kristen, tetapi Islam yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau Kristen mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi cuma di mulut. Prakteknya justru Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Berarti tidak mengenali Yesus sesuai dengan Yesus. Apa tujuannya, siapa Dia, dan kenapa Dia ada. Berarti hidup kekal itu hanya diperoleh oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya, silakan. Anda kenal Yesus sebagai apa, Bang Erik? Tuhan, seperti ajaran saya. Nah itu, kan udah aku bilang, hanya Islam yang mendapatkan hidup kekal. Karena hanya Islam yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Anda mengenalnya sebagai Tuhan. Nah sekarang kita tanya nih, Saudara Erik, menurut saudara, Yesus mau dikenali sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Coba jujur. Tadi saya sudah selesai soal utusan, dia diutus dari Bapa untuk menjadi manusia, Bang Suma. Nah, setelah dia jadi manusia, dia mau dikenali sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tetap itu utusan tidak terpisah karena kita tahu dia berasal dari Bapa untuk menjadi manusia, Bang Suma. Iya, sama seperti yang keluar dari pantat Anda juga itu adalah berasal dari Anda dan itu bukan Anda katanya. Tapi bukan itu poinnya, Bang. Yesusnya nih yang saya tanya. Kalau saudara Kristen kan saya sudah tahu tadi. Bahkan saya tegaskan, satu-satunya agama yang mengaku Yesus itu utusan hanya Islam. Maka saya bertanya, jangan menurut Islam, jangan menurut Kristen,
Jangan menurut Yahudi, tapi menurut Yesus. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel, di atas muka bumi ini, mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Gimana Bang? Makasih sahabat semuanya. Gimana Bang Erik? Yesusnya nih yang kita tanya. Bukan Kristen. Kalau Kristen mah udah jelas. Kristen, Yesus Tuhan. Oke, itu Kristen. Sekarang Yesus panggil. Yesus sini dek. Sini duduk. Aku mau nanya. Kamu itu sebenarnya datang ke atas muka bumi ini. Mau dikenali sebagai utusan. Atau mau dikenali sebagai Tuhan? Yesus jawab apa Bang Erik? Dunia harus tahu. Di mana tertulis Bang? Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Artinya apa kalau dunia harus tahu? Orang Indonesia harus tahu. Apa yang orang Indonesia harus tahu Bang Yesus? Aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi dunia harus tahu. Bang Erik harus tahu. Bang Suma harus tahu. Bang Handi harus tahu. Api Sulsel harus tahu. Penginjil itu harus tahu. Bang Kaiser harus tahu. Dinda Alfi harus tahu. Yang di YouTube harus tahu. Yang di TikTok harus tahu. Bahwa Yesus datang ke atas muka bumi ini sebagai hamba Tuhan yang senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan untuk ia lakukan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Nah gimana nih? Kita mau percaya Yesus atau mau percaya Kristen? Kalau Kristen mah Yesus Tuhan. Yes, itu Kristen. Tapi Yesus, oh Bang Suma, dunia harus tahu. Apa itu? Saya adalah hamba yang taat melakukan segala perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Berarti Yesus seorang Muslim. Apa Muslim itu? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang dikerjakan. Coba kita lihat apa yang dimaksud Yesus dengan ucapan bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, itu yang aku lakukan. Kita coba lihat dalam Yohanes 4 nomor 34 Bang. Yesus berkata, jadi bukan gereja yang berkata, bukan pastor, bukan pendeta, bukan jemaat Kristen yang berkata, tapi Yesus yang berkata, titik 2, koma pembuka. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa makanan Yesus? Maksudnya santapan rohani dan santapan jasmani Yesus setiap hari itu apa? Menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Menurut siapa? Menurut Yesus. Lalu kemudian Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kedatangannya di atas muka bumi ini di dalam Yohanes 8 nomor 29 dia mengatakan dengan sangat akurat berdasarkan terjemahan yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Apa yang dikatakan? Tuhanku yang telah mengutus aku. Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Hamba Tuhan, Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Dia hamba Tuhan yang suci, yang datang melakukan makanannya, santapannya, kegiatannya, rutinitasnya adalah melakukan segala apa yang diperintahkan dan yang berkenan atas Tuhannya. Lalu siapa Kristen ini yang tiba-tiba melantiknya menjadi Tuhan? Cek per cek, ternyata yang dilantik menjadi Tuhan bukan Yesus yang senantiasa taat kepada Allah,
Bukan Yesus yang senantiasa melakukan segala aktivitas sesuai dengannya apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan Yesus yang memproklamirkan dunia harus tahu bahwa aku ini adalah seorang muslim yang senantiasa setia taat menjalankan ketetapan hukum yang Bapa perintahkan kepadanya. Tetapi Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Itu Yesus lain, saudara. Itu Yesus lain. Itu Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada Yesus yang datang kepadamu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itulah yang saudara sembah. Jadi kalau Anda berhadapkan nih, antara Yesus yang mengatakan, dia Tuhanku yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, Tuhanku tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Anda hadapkan Yesus yang berkata demikian dengan Yesus yang berkata kepada Paulus, Anda akan mendapatkan satu penilaian yang sangat-sangat akurat, bahwa ternyata Yesus di dalam Bible itu ada dua oknum, bukan cuma satu oknum. Yesus yang adalah Nabi Mesias bagi Bani Israel, dan Yesus yang adalah Tuhan bagi seluruh orang Kristen. Itu berbeda. Yesus yang adalah Nabiullah, Rasulullah, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, dan Yesus yang datang di tengah-tengah bangsa dan orang-orang Kristen, itu adalah oknum yang berbeda. Di mana itu tertulis data akuratnya? Jelas sekali. Mari kita tengok. Tadi pagi saya sudah menjelaskan bahwasanya Yesus berkata nih di dalam Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Aku keluar dan datang dari Bapa, bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu Yesus nih. Aku datang dan sedangkan Yesus yang datang di Kristen adalah satu pribadi yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan rendah menjadi hamba, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu adalah Yesus yang lain. Jadi Yesus yang Anda katakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia, dan yang Yesus yang datang keluar dari Bapa, itu adalah dua oknum yang berbeda. Maka benarlah apa yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim, wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Tapi Bang, bagaimana di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 itu tanggapannya bagaimana tentang yang disampaikan? Yohanes 7. Yohanes 10 ayat 17. Yohanes, oke. Kita lihat. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. 16 mungkin lebih bagus kita ambil dari 16-nya, Bang. Ketika dia berkata begitu, oke. Ada lagi padaku domba di luar kandang ini. Ingat, Bung, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu tidak disebut domba. Baik. Nah, sekarang ketika dia mengatakan ada lagi domba di luar kandang ini selain dari domba yang ada di aule kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa mereka? Bani Israel yang ada di luar dari Yerusalem. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memang betul. Ayat 18, Bang. Nomor 18-nya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang permasalahannya adalah seluruh nabi yang datang di atas muka bumi ini itu kemudian memberikan nyawanya untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW memberikan nyawanya, jiwa raganya untuk umatnya. Yesus memberikan jiwa raganya untuk umatnya. Tak ada nabi lari dari peperangan, tak ada. Semuanya, tapi jangan dikait-kaitkan dengan tiang salib, nggak ada hubungannya.
Ini nggak ada hubungannya. Cuman orang Kristen yang beriman kepada salib mengait-ngaitkan ini ada hubungannya dengan salib. Tidak. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku. Berarti Yesus tidak berhasil dibunuh kan? Karena yang menginginkan Yesus dibunuh itu siapa? Bani Israel. Apa buktinya? Matius 27 nomor 18. Imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semuanya menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Demi apa? Demi karena memuaskan rasa kedengkian mereka. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berhasil gak mereka membunuhnya? Nehi-nehi, berica ketum berjahe. Tidak seorang pun akan mengambilnya daripadaku. Tidak ada. Melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Ada Yesus mau kemudian mati dibunuh? Gak mau. Mana buktinya? Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 54. Baca bang. Yohanes Ketik 11 nomor 53 nomor 54. Mau ndak Yesus dibunuh? Pada saat kemudian orang-orang Yahudi berencana untuk membunuhnya. Baca Yohanes berikutnya, data nomor 54. Apa katanya di situ? Maka seketika itu kemudian Yesus menghindar dan berangkat ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana dia tinggal bersama muridnya. Kenapa dia tinggal di situ? Karena orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. baik bang, itu di atas tuduhan apa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat. Sehingga orang-orang Yahudi kemudian mengatakan apa? Bahaya ini kalau dibiarkan Yesus. Dia harus dibunuh. Imam kepala bernama Kayafas tahun itu juga kemudian bernubuat. Apa isi nubuatnya imam kepala? Yesus harus mati seorang diri demi untuk bangsa Israel. Disebut pula tuh. Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dan anak-anak Elohim yang ada di seluruh penjuru bumi. Anak-anak Israel yang ada di seluruh bumi. Baca dalilnya, Bung. Silakan Anda baca. Di situ sangat terang dikatakan. Bagaimana orang Yahudi berkongkok-kongkok untuk membunuh Yesus? Tak ada karena dosa waris. Tak ada. Tetapi ingin membunuhnya karena hanya unsur ekonomi, politik. Mereka khawatir bangsanya akan dirampas oleh orang-orang Roma dan Yunani. Coba, kalau kita biarkan Yesus ini, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan jikalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Imam kepala langsung berdiri. Kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus itu harus mati untuk bangsa kita. Dia harus mati seorang diri demi untuk bangsa kita. Karena kalau dia tidak dibunuh, maka bangsa Israel akan dirampas oleh Roma. Tak ada hubungannya dosa waris. Dosa waris itu munculnya Kristen yang membikin-bikin cerita itu belakangan. Tak ada, itu tak ada. Dasar pijakan orang Yahudi ingin membunuh Yesus semata-mata karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Jadi analisanya kronologisnya gimana? Orang-orang Yahudi menyerahkan kemudian upeti, pajak ke kaisar. Karena mereka takut kepada penguasa, maka mereka menyetor pajak kepada kaisar. Nah, orang-orang yang mengandalkan Yesus, berlindung kepada Yesus karena Yesus banyak melakukan mujizat, mereka tidak menyetor lagi pajak. Kalau semua orang Yahudi tidak menyetor pajak, apa kata imam kepala mahkamah agama dan orang Farisi pada saat itu? Kawan, kalau ini dibiarkan bahaya. Bangsa kita bisa dirampas. Kalau semua umat percaya kepada Yesus, tak ada lagi yang bayar pajak. Maka bangsa Romawi akan datang meluluhlantakkan bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Tenang. Kita bunuh aja Yesus. Gampang kok. Kan cuma Yesus aja kan? Yes, dia penyebabnya kan? Iya, bunuh. Baca Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Karena mereka bercita-cita ingin membunuhnya, apa yang terjadi? Mereka bersaksi palsu. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka bersekongkol. Kata Allah, wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Allah membalas makar kejahatan mereka. Dengan cara apa? Ketika mereka hendak membunuh Yesus, menangkap Yesus, Yesusnya diselamatkan. Yang mereka tangkap adalah pengganti daripada Nabi Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Makanya ada perintahnya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus tidak bersalah. Yesus orang benar. Perintahnya apa? Jangan kau bunuh. Barang siapa yang membunuh Yesus, maka dia bukan menebus dosa, tapi justru akan melahirkan dosa. Itu kawan. Makanya Al-Quran datang meluruskan saudara-saudara yang bengkok ke kiri kelewatan. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Ketika utusan Tuhan kita ini, Nabi kita ini ingin dibunuh oleh umatnya, Tuhan kita mengutus malaikat menyelamatkan Nabi kita ini. Yang dibunuh pada saat itu oleh orang Roma bersekongkol dengan Yahudi bukan Nabi kita. Tapi yang dibunuhnya adalah orang yang diserupakan dengan Nabi kita. Apa buktinya? Baca keadaan ketika Maria datang ke kuburan. Siapa yang mengambil mayat Tuhan kami di sini? Dia bertanya kepada oknum Yesus itu juga. Masakan Maria baru 2 malam sudah tidak kenal Yesus? Siapa yang engkau cari wahai Maria? Aku mencari mayat Tuhanku di sini Tuhan. Sementara yang berbicara itu sudah Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12 apa katanya? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Karena yang muncul di situ bukan Yesus dan ingin dijadikan sebagai Yesus, maka narasinya, maka dia menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Caayu. Memang itu bukan Yesus, tapi supaya kau anggap Yesus dalam rupa yang lain. Karena lu memaksakan itu Yesus. Yesus sudah selamat dia. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 ketika dia dicobai oleh iblis. Ya, dicobai oleh iblis. Apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, ada tertulis tentang engkau. Oh ya? Ya. Kalau kau betul-betul adalah Mesias, kalau engkau betul-betul hamba Tuhan yang suci, anaknya, orang pilihannya, dutanya di atas muka bumi ini, maka jatuhkan dirimu dari bumbungan bait suci ini sampai ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Apabila engkau adalah anak Allah, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tapi Yesus tahu kan iblis menipu. Yes. Iblis datang untuk menguji kebenaran kitab Mazmur 91. Benar enggak Tuhan akan menolong anaknya ini? Ternyata betul. Ternyata betul. Tertulis di Mazmur 91 nomor 12-13. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyelamatkan anakku. Anak itu dalam konsep Yudaism itu hamba suci, hamba yang dekat, akrab, intim dengan Tuhannya. Bukan anak dalam bentuk anak Tuhan seperti anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Bukan. Anak yang dimaksud di situ Anda boleh baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Tekunilah didikan Tuhan seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan ayahnya. Makanya orang Yahudi yang tekun, yang saleh, yang taat kemudian menjalankan perintah Tuhannya, mereka disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Yesus disebut anak Tuhan karena dia adalah hamba yang soleh. Dia adalah hamba yang suci, hamba yang taat. Maka dia disebut sebagai anak Tuhan karena dia adalah orang dekat dengan Tuhan. Makanya disebut anak. Bukan berarti dia Tuhan, enggak. Seibarat kambing, anak kambing, kambing. Oh berarti karena mamanya kambing, ibunya juga kambing, kakeknya kambing, maka anaknya pasti kambing. Karena bapaknya Tuhan, maka anaknya Tuhan. Bukan. Anak Tuhan bagi Yahudi adalah hamba Tuhan yang intim, yang dekat kepada Tuhan, yang akrab melakukan perintah Tuhan. Itulah yang disebut anak Tuhan. Bukan dalam arti kata Tuhan anaknya adalah Tuhan juga, bukan. Tapi itu dipelintir lagi tuh sama orang Kristen. Oh dia anak Tuhan maka dia Tuhan. Oh bukan begitu maksudnya. Baca Amsal 3. Ya, silakan. Atas tuduhan itu sebagai anak Tuhan dibunuh juga.
Nah, itulah tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi di tengah-tengah Bani Israel. Karena dia menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, maka itu sama halnya dia menghujat Tuhan. Tapi apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu? Baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Hei saudara-saudara yang ingin melempari aku batu disebabkan karena aku mengatakan aku ini adalah anak Tuhan. Tengok di kitabmu, di Taurat. Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Lantas mengapa engkau ingin melempari aku batu dikarenakan aku sebagai seorang penyampai firman mengaku sebagai Allah? Bukankah itu sudah dilakukan juga kepada Nabi Musa? Para malaikat ketika datang ke atas muka bumi menyampaikan firman, maka dia dikatakan apa? Dan Tuhan berfirman kepadanya. Padahal yang berkata kepada mereka adalah malaikat. Tapi disebut Tuhan. Baca Keluaran 7 nomor 1. Benarkah di situ Musa disebut Tuhan? Yes. Kejadian 22 nomor 11. Yes. Malaikat berkata, malaikat datang kepada Abraham dan apa dikatakan? Dan seketika itu dia mendengarkan suara Tuhan dari langit. Ya Abraham, ya paman. Padahal yang berkata itu adalah malaikat. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Sama seperti Musa ketika datang kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa? Inni anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata begitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Apakah berarti Nabi Musa itu adalah Tuhan? Bukan. Sama seperti ketika saya di mimbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inni anallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Apakah umat Islam kaget? Weh, masa ini orang berkhutbah mengatakan dirinya sesungguhnya adalah Allah, tiada Tuhan selain dia? Lempari batu yuk. Dia menghujat Allah. Padahal saya sedang membaca firman Allah. Itulah yang disebut Yesus di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ya, jadi kita jangan picik dalam menyikapi itu. Kita harus lurus seluruh-seluruhnya di dalam membedah kebenaran. Bible sekalipun bukan firman, sekalipun tidak murni sabda Nabi Isa atau Yesus, tetapi Bible melahirkan sebuah konsep kebenaran. Ada yang dititipkan oleh akal kita di dalamnya untuk kita pahami. Apa itu? Jalan yang lurus, bahwa Bible sekalipun bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tetapi Bible mengajarkan kita untuk membedakan Yesus ini Tuhan apa utusan Tuhan. Coba. Lantas siapa Kristen ini kemudian nyata-nyata Bibelnya mengatakan Yesus manusia datang ke muka bumi tak berdaya kecuali dia hanya ditentukan oleh Allah untuk melakukan kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui perantaraan dia. Lantas dia menjadi Tuhan. Ada apa ini? Cekot percekot. Ternyata memang ada makhluk aneh yang datang kepada Paulus yang mengajarkan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus ini benar petua-petuahnya kepada murid-muridnya. Coba Anda baca, buka sekarang Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, tutup buku. Murid-murid Yesus menatap ke barat, menengok, menyaksikan, ada nggak yang akan muncul nih yang benar-benar kata guru kita, mengaku-ngaku bernama Yesus. Ternyata betul. Ada orang datang, mengaku sebagai pemimpi, sebagai penerima wahyu, datang mengaku, hei Bani Israel, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, murid Yesus bilang, betul. Guru kita sebelum naik ke langit, dia sudah menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Dia bertemu katanya. Menurut dia, di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, dia bertemu dengan guru kita katanya. Di mana dia bertemu guru kita? Di padang gurun ketika dia menduk ke Damsyik.
Mau kita percaya atau jangan? Jangan, kata guru kita, jangan percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Oh, itu ada benar orangnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi menggaungkan gaungan yang sangat dahsyat. Apa itu? Inilah dia Paulus, penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dia adalah tokoh dari agama Nasarius Kristen. Itu fakta real, tertulis di Bible. Meskipun itu bukan firman Tuhan bagi kami, tapi Bible adalah tulisan wartawan-wartawan yang setidaknya mendengarkan